Nabi Lut dengan berbagai perbuatan yang melampaui batas dan mereka pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini secara tidak langsung menyatakan, lihatlah mereka barang pendahulumu, kalau kamu melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, maka kamu pun akan hancur. Inilah Allah memperingatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Menurunkan manusia dengan hujan tersebut, tumbuhlah buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan membuat kerusakan di bumi yang telah dihindarkan dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan meminta. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ayat 57 adalah yang menunjukkan aku sebagai pembawa kabar gembira. Mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila aku itu membawa awan mendung, kami lalu ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami menemukan hujan di daerah itu. Kemudian kami menemukan dengan begitu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Pada ayat 58, dari tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan kebutuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Pada ayat 56, ayat ini dimulai dengan sebuah larangan. Dari aku. Pada kalimat ini, larangan Allah membuat kerusakan di permukaan bumi. Dalilnya itu, dalilnya larangan berbuat kerusakan. Serta merusak kehidupan dan sumber-sumber penghasilan seperti pertanian, perdagangan, membuka perusahaan, dan lingkungan alam sekitar. Larangan ini diberikan karena sebelumnya Allah telah menata kehidupan dunia yang baik. Bagaimana cara Allah memperbaiki dan menata bumi ini? Ada dua cara yang digunakan Allah SWT. Pertama, dengan mekanisme supernatural. Oke, satu. Alam ini dengan mengatur alam yang seimbang, seperti dengan hujan, dengan penerbangan gunung lebar dan kematian makhluk dan sebagainya. Selain cara itu, Allah juga menjaga alam ini dengan cara yang kedua, yakni dengan cara melukis para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus untuk membimbing dan memberi petunjuk agar manusia dapat dengan baik dan benar. Masya Allah. Pada ayat 57, Allah menyampaikan sebuah proses alam. Allah menurunkan hujan dengan tumbuhan hidup, berkembang dan berbuah. Oke. Sebagai mufasir mengartikan ayat ini secara harfiah, yaitu peristiwa turunnya hujan seperti yang dapat kita lihat. Maka tetapi sebagian mufasir lain berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada manusia akan datangnya manusia mati. Saat itu manusia dihidupkan kembali dari kematian dengan proses seperti yang tertera pada ayat ini. Pada ayat 58, Allah memberikan perumpamaan dengan tanah yang baik dan subur, serta tanah yang buruk dan tanah yang kering. Hal ini untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan meningkatkan kehendak Allah. Orang yang baik sifat dan tabiatnya dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk mencapai diri dan masyarakat. Orang yang buruk sifat dan tabiatnya dan menerima kebenaran bahkan mengingkarinya. Mereka tidak memperoleh manfaat sedikitpun untuk musnah dari kebenaran itu. Allah menjelaskan ayat ini sebagai perumpamaan yang diberikan Allah bagi mukmin dan orang kafir, bagi orang baik dan orang jahat. Allah menyerupakan orang-orang itu dengan tanah yang baik dan yang dan turunnya Al-Quran diutamakan turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, bumi yang baik dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Sebaliknya, tanaman yang buruk bila diberi curahan hujan tidak dapat menumbuhkan kecuali sedikit sekali. Demikian pula jiwa yang baik dan bersih
dari penyakit rohani, kebodohan, dan pikiran yang selamat akhirat. Dan disinari cahaya Al-Quran akan menjadi jiwa yang patuh dan taat serta berbudi pekerti Allah. Dalam surat Al-Quran ayat 21 artinya dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu yang dapat orang mengatakan maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk ke neraka. Dalam ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan sia-sia. Pernyataan ini merupakan bantahan Allah bagi orang-orang kafir yang memandang bahwa hidup ini adalah suatu hal yang tidak sia-sia. Pendapat pertama menyatakan bahwa maksud dari sia-sia dalam ayat ini adalah tidak ada manfaat bagi makhluknya. Jangan kita. Ya, Dek. Masya Allah. Magin Pak. Apa? Oh iya. Pak, saya mau nilai katakan apa lagi? Oh, Al-Furqan ayat 45. Asma, Asma. Ada sesi tanya jawab. Yaitu turunnya hujan untuk menghidupkan bumi yang awalnya mati. Hujan ini turunkan secara giliran pada daerah-daerah yang dikehendaki menjadi tidaklah engkau perhatikan janji bukan uangmu bagaimana dia mengerjakan dan menentukan bayang-bayang. Sekiranya dia menjadi saya dia jadikannya bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit. Dan dialah yang menjadikan malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan dialah yang menjadikan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya.
dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Ayo. Sampai itu kita Agar dengan ya bicara oleh agar dengan air itu kami meminumkan negeri yang mati dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami menghilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, maka mereka meninggalkan surat Allah. Mana cewek ini? Ini penjelasan ayat 5. Pada ayat ini Allah memerintahkan waktunya untuk menjelaskan ciptaannya, bagaimana Dia mengerjakan dan membersihkan baik-baik dan setiap benda yang terlihat matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan baik-baik itu berjam atau bergosip digunakan waktunya dalam mengukur waktu dan menentukan hal ini sudah berjalan sejak tahun barat dan bangsa Arab sedang menggunakan alat kawin untuk menentukan waktu sholat dengan baik-baik, sehingga dengan kawin mereka dapat memastikan ibadah waktu zuhur bila bayangan jaraknya sudah berpindah dari arah barat ke timur, dan tiba waktu asar ditentukan bila tinggi bayangan setiap benda dengan tinggi bendanya. Jadi jelas bahwa menurut ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari tunjuk dapat bayang-bayang tersebut. Pada ayat 56 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasilkan bayang itu dengan berlatar sesuai dengan bayangnya matahari sedikit demi sedikit. Mana? Apa sih? Ini bagus ini. Manusia